Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah dan ketakwaan, serta terhindar dari akhlak yang tercela. Dan aku mohon kepadamu kaya hati. Allahumma inni a'udzubika min jaris su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabba wa min malin yakunu alayya adaba wa min khalilin makirin aynuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan adamaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya, dari anak yang terhadapku berkuasa, dari harta yang mendatangkan siksa, dari teman dekat yang berbuat tipu daya. Matanya melihatku, hatinya mengawasiku. Jika melihat kebaikanku, dia melupakannya. Jika melihat keburukanku, dia menyebar luaskannya. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, berkahilah untukku
Apa saja yang kau berikan kepadaku, panjangkanlah hidupku untuk taat kepadamu. Baguskanlah amalku dan ampunilah dosa-dosaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Dari tulang rusuk Nabi Adam diciptakanlah istrinya, yaitu Hawa. Dari Adam dan Hawa berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta satu dengan yang lain. Dan perhatikanlah silaturahmi, karena sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi. Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan hapuskan dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Allah tidak menghendaki untuk diberi rizki. Allah tidak menghendaki untuk diberi makan. Sesungguhnya Allah zat pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang kokoh. Sesungguhnya hidup ini hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian. Kalian bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak, bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat para petani kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian tanaman-tanaman itu akhirnya menjadi kering. Engkau lihat warnanya kuning, lalu hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih, ada ampunan dari Allah dan keridhaannya. Bagi orang-orang yang lalai, hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu
takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Dengan sebab rahmat dari Tuhanmu, maka engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya sikapmu kasar, hatimu keras, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, ajak mereka musyawarah dalam urusan itu. Apabila engkau bertekad untuk mengerjakan sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia, dan kalian disempurnakan balasannya nanti di akhirat. Barang siapa yang dibebaskan dari neraka, dimasukkan di dalam surga, itulah sukses yang sebenarnya. Adapun dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan, dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah Tuhan yang saya cintai, apa kabar? Alhamdulillah. Bulan apa sekarang? Sya'ban, tanggal 15. Berarti tadi malam pertengahan bulan Sya'ban. Semoga kita sehat dan bahagia, panjang umur untuk ibadah, banyak duit dan berkah. Kencang. Semoga kita panjang umur untuk ibadah, banyak duit dan berkah, menjadi teladan dalam kebaikan, hidup mulia dan mati masuk surga tanpa hisab. 9, 10, 11 bulan kita menunggu bulan Ramadan. Sehingga makin dekat harusnya kita makin rindu. Karena bulan Ramadan dosa-dosa diampunkan, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga kita ketemu bulan Ramadan. Ketemu bulan Ramadan itu karunia. Karunia dari Allah kalau kita bisa panjang umur sampai bulan Ramadan. Banyak teman-teman kita udah dekat Ramadan malah meninggal. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah diceritakan bahwa ada 2 orang sahabat yang sangat akrab dan dekat. 2 orang sahabat yang akrab. Keduanya sama-sama ikut berjuang di jalan Allah. Namun salah satunya lebih dahulu syahid di medan jihad. Rajin ibadahnya rajin, tapi begitu perang, satunya dapat karunia mati syahid. Sementara yang satu lagi baru wafat setahun kemudian. Temannya yang satu selamat, ya, tidak mati syahid, tapi setahun kemudian baru meninggal di tempat tidur. Rupanya salah seorang sahabat
Nabi yang bernama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu melihat di dalam mimpinya bahwa yang kedua lebih dimuliakan oleh Allah Ta'ala daripada orang yang syahid pertama. Di dalam mimpinya, orang yang meninggal setahun setelah saudaranya meninggal, dia lebih dulu masuk surga. Lebih dulu masuk surga. Kemudian baru yang mati syahid nyusul. Maka Talhah bin Ubaidillah sangat heran dengan mimpinya itu, sehingga dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa hal itu terjadi? Kan mati syahid dijamin surga. Ternyata nggak mesti duluan masuk surga. Kalah dengan temannya ini. Yang masuk surganya, yang meninggalnya belakangan, masuk surganya duluan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah yang mati belakangan ini telah tinggal di dunia selama setahun? Qalu bala. Dijawab, betul. Dan ia telah mengerjakan dalam setahun sholat ini, sholat ini, sholat ini. Dijawab, betul. Wa adraka Ramadhan fasama wa shalla kada wa kada min sajdati fi sana. Dia juga ketemu bulan Ramadan, dia puasa Ramadan, dia sholat ini, dia sholat ini, dia sujud dalam setahun. Qalu bala. Mereka sahabat mengatakan betul. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, "Fama bainahuma ab'adu mimma baina as-sama'i wal ardh." Jarak antara keduanya antara langit dan bumi. Jadi yang ditambahkan umurnya setahun untuk ibadah, tinggi derajatnya di langit. Yang meninggal duluan di bumi. Kalah jauh. Inilah pentingnya kita doa, minta panjang umur untuk ibadah. Jadi jangan cuma minta panjang umur saja. Sebaik-baik umur adalah umur yang panjang untuk ibadah. Udah nenek-nenek umur 92 tapi masih nyetir sendiri, datang haji duluan lagi. Itu hebat, panjang umur untuk ibadah. Padahal sudah nenek, berarti cucunya udah lebih satu. Kalau satu nenek, kalau dua berarti. Tapi masih bisa bawa mobil sendiri, ngaji, ibadah. Ada udah baru 45, baru 50, udah komplikasi, tidur aja di. Kita nggak mau umur panjang tapi jadi beban orang. Kita berdoa minta kepada Allah panjang umurnya, tapi tetap Allahumma manti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, berilah kenikmatan kepada kami pada pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama Engkau hidupkan kami. Jadi selama hidup matanya masih terang untuk melihat, apalagi melihat duit, jelas. Pendengarannya masih terang, badannya masih kuat untuk ruku, untuk sujud. Bukan panjang umur tapi sholat udah pakai kursi. Mana ada Nabi ngajarin sholat pakai kursi? Nah. Sholat sambil diri. Kalau nggak sanggup diri, duduk di lantai bukan di kursi. Duduk di lantai bukan di kursi. Tapi kata Syekh Anu boleh.
Dalilnya mana sholat pakai kursi? Ada riwayat dibawakan oleh Syalbani di akhir sifat sholat Nabi, duduk bersila. Kalau ada udah pakai kursi, dia orang kaya, kursinya ditaruh di belakang imam. Paling depan pakai kursi. Gak usah apa tidak? Ganggu. Sok jadi gak lurus. Jadi kalau mau pakai kursi paling pinggir, mau paling belakang. Bukan kayak raja. Dia duduk di kursi, lainnya duduk di lantai. Dalilnya mana? Sholat pakai? Udah kita membahas Ramadan, nggak usah bahas. Sekedar mengingatkan saya. Adallana Ramadan menawi kita. Syahrun karimun, bulan yang mulia. Allah ciptakan dalam setahun 12 bulan. Yang paling mulia bulan Allah jadikan ribuan kota di dunia. Kota yang paling mulia kota Makkah. Allah ciptakan hari dalam sepekan. Hari yang paling mulia hari Jumat, bukan nisfu Sya'ban. Jadi yang paling mulia hari nafhatun min nafakhati Rabbina Ar-Rahmanur Rahim, merupakan karunia dari karunia Rabb kita yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita mungkin lalai dalam 11 bulan. Maka begitu datang Ramadan, ini karunia dari Allah, musim ibadah. Ibaratnya selama ini kita nggak bisa belanja, begitu datang Ramadan ini saatnya belanja. Ini contoh saja, tapi beneran belanja beneran. Ada sebagai contoh. Di diskon banyak sekali diskon ibaratnya. Orang berbondong-bondong kalau diskon ini. Tapi kalau diskon pahala, ada yang Ramadan lagi. Harusnya alhamdulillah. Di musim memperbanyak kebaikan. Dan seorang juara itu bisa juara karena dia rajin berlatih. Makanya bulan Sya'ban ini hari berlatih. Banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban. Agar nanti Ramadan sudah terbiasa. Sehingga puasa di bulan Sya'ban ini adalah qabliyah Ramadan. Sebagaimana nanti di bulan Syawal 6 hari ba'diyah Ramadan. Atakum syahrul Ramadan wal qiyam, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan puasa dan bulan salat. Siang hari kita puasa, malam hari kita salat tarawih. Syahrul sadaqati wal qurbat, bulan banyak-banyak sedekah, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, dengan doa, dengan baca Quran. Syahrul ziyadatul hasanat, bulan di mana kita menambah kebaikan. Di luar Ramadan sedekah, tapi begitu Ramadan ditambah sedekahnya. Di luar Ramadan baca Quran, di bulan Ramadan ditambah baca Qurannya. Begitu semua amal-amal ditingkatkan frekuensinya. Wa ta'firus sayyi'at, dan di bulan Ramadan bulan diampuni dosa-dosa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Ramadan min Ramadan. Bulan Ramadan
diambil dari kata ar-ramda wa hiya baqayal hariq, yakni bekas kebakaran. Maksudnya kalau kita bakar kayu kemudian selesai dibakar membara itu apinya, baraknya. Bulan Ramadan dari asal kata ramda, panas, membakar, untuk membakar dosa-dosa kita. Qala al-Qurtubi rahimahullah, Imam Qurtubi rahimahullah berkata, wa innama summiya Ramadan li'annahu yarmidu dzunub. Sesungguhnya dikatakan Ramadan karena dia membakar dosa-dosa. Ay yahruquha bil a'mali shalihah, yakni dosa-dosa itu dibakar dengan amal soleh. Berarti yang gugur dosa-dosanya kalau mengisi Ramadan dengan amal soleh. Ini malah enggak. Maaf ya Ustaz, ini mau Ramadan. Kenapa? Pengajian libur, penutupan pengajian. Ramadan malah ngaji libur, mau ngapain? Tidur. Karena ada hadis maudhu, tidurnya orang puasa adalah, jadi habis sahur tidur, nanti bangun zuhur, kemudian tidur. Kata ibu saya, mentang-mentang puasa gak bisa ngangkat kuping karena kupingnya nempel di bantal. Bukan begitu. Harusnya Ramadan makin semangat, ngaji makin giat. Makanya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu bulan Ramadan banyak pengajian. Pintu 19 dulu Ustaz Firanda, pintu ini banyak orang bisa datang. Bulan Ramadan diperbanyak, bukan malah penutupan. Emang setan gak suka orang ibadah. Memang setan tidak suka orang ibadah. Maka bagaimana cara untuk mengurangi ibadah? Setan bisikkan. Wa Ramadhanu fihi khususiyatun ihraqudz dzunub. Di bulan Ramadan ada kekhususan untuk membakar dosa-dosa. Fasiyamuhu imanan wa ihtisaban yaghfiru ma taqaddama min adz-dzambi. Dan saum Ramadan didasari dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran, akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Punya dosa enggak ibu-ibu? Punya apa banyak? Kelihatan wajah-wajah penuh dosa. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Wa qiyamuhu imanan wa ihtisaban yaghfiru ma taqaddama min adz-dzambi. Begitu juga qiyamul Ramadan, salat tarawihnya, dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran, akan menghapuskan dosa-dosa. Kama sahhatil ikhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih beritanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terkenal hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu hadis berulang-ulang tiap tahun disampaikan. Fa ainal musammirun al-amilun. Mana orangnya yang mau menyingsingkan lengan baju untuk beramal? Jadi menghadapi Ramadan harusnya kita sing-singkan lengan baju, bersiap-siap untuk beramal. Kita boleh mencuri star. Orang-orang pada belum baca Quran, kita mulai dari sekarang nih, mulai nisfu Sya'ban, dari Al-Baqarah terus tambah Ali Imran, An-Nisa. Nanti begitu masuk satu Ramadan, kita udah banyak membaca Al-Quran. Temennya nanya, udah juz berapa? Udah juz 21. Hah? Baru hari pertama 21. Dia nggak tahu kita udah setar dari bulan Sya'ban. Boleh apa nggak boleh?
siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Hidup ini ujian, hidup ini perlombaan. Jangan hidup asal hidup. Kata orang Jawa, janji urip. Apa janji urip? Asal hidup. Padahal orang Jawa itu punya falsafah yang bagus. Makanya nikah itu umur berapa orang Jawa? 25. Maka hitungannya 20 20, 21 selingkuh, 22 roliku, 23 betuliku, 24 padliku, 25 gak ada 5 likur. 25 apa? Selawe. Kok beda sendiri? Ada artinya. Selawe itu ada artinya. Seneng lanang wedok. Makanya namanya apa? Selawe, seneng lanang wedok. Sehingga umur 25 harus dinikahkan. Kalau bisa sebelum 25 udah nikah. Apalagi anak sekarang dewasa sebelum waktunya. Umur 25 suruh nikah. Selawe. Apa artinya selawe? Seneng lanang wedok. Cinta laki-laki dan perempuan. Nanti udah berumur 50. Kalau 30 30. 40 apa? 40. Kalau 50 apa? 50. Bukan 50. Tapi 50. Ada artinya apa enggak? Ada. Saya senang. Ketu. Ketu itu peci. 50 senang ketuan. Maksudnya udah senang pakai peci. Jadi kalau kita sudah berumur 50 tahun, itu harus mulai senang rajin ibadah pakai peci gitu. Jangan dibiarkan nggak pakai peci kepalanya. Itu untuk mengingatkan udah tua, udah 50. Senang apa? Ketua. Harus mulai rajin ibadah 50. Ustaz dipas-pasin aja. Emang benar begitu. Nanti 60 bahasa Jawanya apa? Dia bukan genep 60 atau 60, tapi sewida. Juga ada artinya. Sewida. Sejatine wiswayae tindak. Apa swida? Sejatinya wiswayae. Artinya apa? Sebenarnya udah waktunya berangkat. Berangkat kemana? Kubur. Sebab Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Jadi kalau sudah 60 itu sebenarnya udah waktunya pulang ke akhirat. Harus lebih banyak lagi ibadah. Ya, yang udah pada 60. Dan mati nggak harus nunggu. Banyak yang masih 20, 30, 40 dan dulu. Semoga kita panjang umur untuk beramal saleh. Fa'ainal mushammirun al-amilun. Mana orang yang mau menyingsingkan lengan baju untuk beramal? Wa aina sabiqun as-sabiqun. Mana orang yang mau berlomba-lomba? Ramadan itu tempatnya kita berlomba-lomba untuk ibadah. Ramadan
fardukan puasa di dalamnya agar naik ke tangga ketakwaan. Sulamun itu artinya apa? Tangga. Jadi tangga yang suka diinjak-injak itu bahasa Arabnya apa? Sulam. Makanya saya ngomong sama teman saya, Masjidil Haram itu nggak ada nama orang Indonesia ditulis namanya di sana kecuali nama saya. Ini Masjidil Haram nggak ada orangnya namanya ditulis di dalam kecuali nama saya. Mana namanya? Itu dia ada di situ. Sulamul Kahruba, tangga listrik. Sulamul Kahruba apa? Tangga listrik. Eskalator itu bahasa Arabnya Sulamul Kahruba. Jadi Allah fardukan puasa di bulan Ramadan sulam taqwa, tangga menuju ketakwaan. Maka ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum sebagaimana saum telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Semoga kita jadi orang yang bertakwa. Fakana Ramadan wa la yazulu mudmiran lil mutasabiqin wa midanan lil mutanafisin. Maka dahulu Ramadan senantiasa sebagai tempat orang untuk berlomba-lomba dan medan untuk saling mengalahkan. Medan maksudnya lapangan. Ibaratnya orang Islam itu para peserta lomba. Kapan, di mana lapangannya? Di bulan Ramadan. Saat itulah harusnya kita mulai tampilkan kehebatan kita dalam beribadah, keberanian kita dalam bersedekah. Jangan cuma ngomong doang, nyesel pesantren ini kabur, sekarang udah tua nggak ngerti agama. Tapi cuma ngomong doang, nggak ada actionnya. Beda dengan sahabat Hakim bin Hizam. Dia teman main Nabi, 5 tahun umurnya lebih tua dari Nabi. Begitu Nabi menikah dengan Khadijah, maka Hakim bin Hizam jadi saudara Nabi. Tapi begitu Nabi mengajak kepada Islam, Hakim bin Hizam tidak mau ikut Nabi. Masa teman sendiri ngaku jadi Nabi, gak diterima. Perang Badar, Hakim bin Hizam melawan Nabi. Perang Uhud, Hakim bin Hizam ketemu Nabi. Untuk Hakim bin Hizam selamat. Begitu Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah, Hakim bin Hizam masuk Islam. Terlambat masuk Islamnya. Teman-temannya udah banyak baca Quran, teman-temannya udah banyak pahala sholat, udah dapat pahala puasa. Dia menyesal, kenapa saya tidak Islam dari dulu. Tetapi Hakim bin Hizam bukan cuma ngomong, dia jual semua hartanya untuk sedekah di jalan Allah, dan dia jual rumahnya untuk sedekah di jalan Allah, padahal rumah warisan. Dia jual. Maksudnya warisan bagian dia jual. Bukan warisan bagian saudaranya. Itu actionnya ada. Kemudian hari-harinya Hakim bin Hizam membaca Al-Quran terus, ingin mengejar teman-temannya yang lebih dulu masuk Islam. Sekarang banyak orang tua yang aku saya nyesel gak ibadah dari dulu, tapi cuma ngemeng doang. Actionnya mana? Ibadallah, as-siyamu ibadatun azimatun. Wahai hamba-hamba Allah, puasa itu adalah ibadah yang agung. Rattaballahu alaihi ajran azima.
millatul rabbil alamin. Allah Azza wa Jalla mengirimi ganjaran Ramadan, puasa Ramadan dengan ganjaran yang agung dari sisi Rabb semesta alam, Raja semesta alam. Fama dhannuka bi ajri nasabahu Allah Ta'ala ilaih. Bagaimana menurutmu tentang ganjaran yang dinisbatkan kepadanya? Bukan ganjaran dari malaikat, bukan ganjaran dari langit, ganjaran dari Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih azza wa jalla. Rasulullah SAW bersabda melalui hadis yang diriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla, hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, semua amal anak Adam untuknya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhiffi. Setiap satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Pahala ngaji bisa seperti ini, dibalas 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Sedekah misalnya kita masukin ke kotak amal lewat 50.000, dibalas dengan 10 kali lipatnya atau 700 kali lipat. Qala azza wa jalla, Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahum li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya shaum itu untukku, aku yang akan membalasnya. Jadi lebih dari sekedar 10 kali lipat, lebih dari sekedar 700 kali lipat, aku sendiri yang akan membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwatnya, telah meninggalkan makan minumnya karenaku. Makanya Allah yang akan balas. Karena dia meninggalkan syahwat, meninggalkan makan dan minum karena Allah. Ini menunjukkan kalau lagi puasa, dijaga hawa nafsu kita, syahwat dijaga, jangan diperturutkan hawa nafsu. Alhamdulillah lagi puasa ada yang masturbasi, puasa onani, batal puasanya. Karena dia harus meninggalkan syahwat. Puasa meninggalkan syahwat, bukan sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Jika ada orang yang membatalkan puasanya dengan masturbasi atau onani, dia puasanya batal. Lalu dia tidak boleh makan sampai maghrib, dan dia harus mengganti nanti di luar Ramadan. Dan dia tercela karena menodai kemuliaan bulan Ramadan. Ini malah Ramadan janji yang patah. Semoga Allah melindungi kita. Yang lalu biarlah berlalu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas'allah wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka min ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi wa a'udzu fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Waliman shoma yawman fi sabilillah, barang siapa yang saum sehari di jalan Allah. Orang yang berpuasa ikhlas karena Allah berarti puasa di jalan. Ada yang mengatakan fi sabilillah, ini sambil jihad, sambil dia berperang, sambil dia puasa. Itu puasa di jalan Allah. Ba'adahu Allah minan nar 70 kharifa. Dia akan dijauhkan dari neraka 70 tahun lamanya. Orang yang berpuasa karena Allah sehari saja, dia akan dijauhkan dari neraka 70 tahun. Sangat jauh dari masuk neraka. Maka rajin-rajin kita saum. Siapa tahu ada sehari aja puasa kita yang diterima, jauh dari neraka. Kita rajin saum, tiap tahun juga kita saum. Yang jadi masalah diterima apa enggak, itu yang kita
kita nggak tahu pasti. Dan kita seorang muslim harus harap cemas. Harap semoga puasa kita diterima. Tapi juga kita harus ada rasa cemas, jangan-jangan puasanya tidak diterima. Nyambut Ramadan. Semoga kita sabar. Allahumma aslih fasada qalbi wa amali. Allahumma faqihni. As-sawmu ibadatun tahadzabun nufus wal aqwali wa ta'miliha. Saum adalah ibadah yang mendidik jiwa, mendidik ucapan-ucapan dan menyempurnakannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun ay yada'a siyamahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Orang itu puasa tapi bohong, puasa tapi dia bohong, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Ada yang mengatakan puasanya batal. Orang nggak makan, dia puasa, nggak makan, nggak minum, tapi bohong. Yang sering bohong bapak-bapak ibu. Suaminya nanya, duit nggak mah habis. Jangan bohong, bulan puasa stop, jangan. Ada yang mengatakan puasanya nggak batal, tetapi pahalanya yang batal. Makanya waspada, sebisa mungkin jangan bohong. La yakun yawm shawmi ahadikum ka yawmi fitrihi. Janganlah hari puasa salah seorang dari kamu sama dengan hari berbunganya. Jangan hari puasa sama dengan hari tidak puasa. Harus beda. Karena hari-hari puasa harus dipenuhi dengan ibadah. Buluhu syahrul Ramadan wa siyamuhu ni'matun 'azimatun 'ala man aqdarahu Allah 'alaihi. Sampainya kita dengan bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya merupakan nikmat besar yang Allah Ta'ala takdirkan kepada. Yang menunjukkan bahwasannya masuk bulan Ramadan adalah nikmat yang besar, adalah hadis tadi di awal yang kita baca. Ada orang yang rajin ibadah, dua-duanya sama-sama rajin. Satu berjihad terbunuh, yang satu masih hidup setahun lagi. Ternyata dengan hidup setahun dia ketemu Ramadan, derajatnya antara langit dan bumi dibanding sahabatnya. Diya'ul awqati bila faidah madhubun fi kulli waqtin. Menyia-nyiakan waktu tanpa faedah, tercela di setiap saat, baik Ramadan maupun bukan Ramadan, menyia-nyiakan waktu itu tercela. Itu musik dari mana? TK. Dia tak tahu ada pengajian. Kasih tahu ada pengajian. Mengganggu orang ngaji itu doa. Ya, doa mengganggu orang ngaji. Dan doanya orang di dolimi itu makbul. Allahumma ja'al faqrana ala man zalamana wa ansurna ala man adana. Allahumma ja'al faqrana ala man zalamana wa ansurna ala man adana. Allahumma ja'al faqrana ala man zalamana wa ansurna ala man adana. Ya Allah, jadikanlah balasan kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Jadi harusnya dia tahu kalau saya datengin gimana. Abu
menyia-nyiakan waktu tanpa faedah, tercela di setiap waktu. Fa kaifa idza kana zamanu fadila? Lalu bagaimana menyia-nyiakan waktu di zaman keutamaan? Itu bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan cuma main HP, bulan Ramadan cuma tidur aja. Ya. Yaqul Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Idha'atul waqti asyaddu minal maut." Menyia-nyiakan waktu itu lebih berat daripada mati, lebih parah daripada mati. Li'anna idha'atul waqti taqta'aka 'anillahi ta'ala wa darul akhirah. Sebab menyia-nyiakan waktu berarti memutuskan hubungan antara kamu dengan Allah, memutuskan kamu dengan hari akhirat. Jadi orang yang menyia-nyiakan waktu, dia terputus hubungan dengan Allah, terputus dengan akhirat. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sedangkan orang yang mati terputus dengan keluargamu dan dunia. Jadi kalau kita meninggal dunia, putus dengan siapa? Putus dengan dunia, putus dengan keluarga. Sedangkan hidup tapi menyia-nyiakan waktu, itu berarti putus hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan akhirat. Maka lebih jelek, lebih buruk orang yang menyia-nyiakan waktu dibanding orang yang mati. Istilahnya, mendingan mati aja deh. Mendingan mati aja daripada hidup tapi nggak ada gunanya. Dan itu disebutkan dalam hadis, sebaik-baik umur adalah umur panjang untuk beramal saleh. Sejelek-jelek umur, umur panjang untuk beramal jahat, amal buruk. Panjang si umurnya tua tapi main gaple terus tiap malam. Kalau nggak main catur, kalau nggak nongkrong mabok, padahal udah tua. Itu orang seperti itu mati lebih baik daripada hidup tapi nggak ada gunanya. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, kullama adumat al-munasibah, adumat isti'dadillaha wa istiqbaliha, fa kaifa nastaqbilu Ramadan. Setiap kali acara itu agung, maka agung juga persiapannya. Misalnya orang mau mengadakan acara pernikahan, orang sering ngomong nikah itu seumur hidup sekali, padahal ada juga yang 5 kali. Orang sering mengatakan, ini pernikahan kita harus ramekan. Kenapa seumur hidup sekali? Persiapannya berbulan-bulan karena mengagungkan hari pernikahan. Lalu bagaimana dengan mengagungkan Ramadan? Mana persiapan kita? Maka pengajian kita hari ini termasuk salah satu bukti bahwa kita menyambut bulan Ramadan. Al-farahu bi maqdamihi wa hululihi wa idharihi linuhyiya bainan nasil farah bi mawasimit ta'ah. Gembira dengan kedatangannya, dengan munculnya. Kita hidupkan di tengah manusia kegembiraan dengan musim-musim ketaatan. Faqad basyara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi maqdamihi faqala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Beliau mengatakan, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Jadi kita perlu sampaikan kepada keluarga, kepada teman-teman, insyaallah Ramadan akan datang. Berarti 15 hari lagi maksimal. Mungkin 14 hari lagi sudah kelihatan hilal, maka kita saum. Kalau belum kelihatan hilal, berarti kita genapkan Sya'ban 30 hari. Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wafdiru li ru'yatihi, fa in humma alaikum fa akmilu Sya'ban 30. Berpuasalah kamu ketika kamu melihat 1 Ramadan. Berbukalah kamu ketika
genapkan bulan Sya'ban 30 hari. Kalau 1 Syawal nggak nampak, genapkan Ramadan 30 hari. Karena bulan Hijriah nggak ada yang lebih dari 30 hari. Paling banyak berapa? 30. Makanya kalau ada tetangga ngutang 5 juta, dong kapan bayar? Tanggal 31 Ramadan. Jangan dikasih. Karena nggak ada tanggal 31. Ibadallah, hamba-hamba Allah, la yanbaghi li 'abdi la yamliku li nafsihi hawla wa la quwwata an yadkhula Ramadan illa wa huwa muqtarifun bi dzambi. Wahai hamba-hamba Allah, tidak sepantasnya bagi seorang hamba yang tidak memiliki daya dan kekuatan untuk dirinya hingga dia memasuki bulan Ramadan kecuali dia mengakui dosa-dosanya. Jadi ini diantara cara agar kita bagus dalam ibadah. Kita masuki bulan Ramadan dengan mengakui apa? Dosa-dosa. Kita sambut bulan Ramadan dengan perasaan, ya Allah, saya banyak dosa nih, saya ingin menghapuskan dosa. Sebab kalau orang merasa banyak salah, dia ingin minta maaf, dia ingin taubat. Tapi kalau kita sombong, merasa banyak pahalanya, merasa nggak punya dosa, maka Ramadan biasa saja. Hendaknya kita masuk bulan Ramadan dengan perasaan kita ini orang yang banyak dosa. Mu'adhamu li Rabbi. Kemudian yang kedua, agungkan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Ya Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Allah ciptakan kita, Allah kasih kita rezeki, Allah sembuhkan kalau kita sakit, Allah beri hidayah kepada kita kepada Islam dan Sunnah. Banyak orang Islam tapi nggak ngerti Sunnah Nabi SAW. Mereka sibuk dengan apa yang tidak diajarkan. Sementara yang ada ajarannya malah mereka tinggalkan. Mudharun hajatahu wa dhullahu wa iftiqaruhu li rabbih. Berikutnya kita tampakkan rasa butuh, rasa hina kepada Allah. Kita masuk bulan Ramadan dengan perasaan kita ini orang yang sangat butuh pertolongan Allah, sangat butuh ampunan Allah. Fallahumma as'aluka bi'izzati wa dhulli illa rahimtani. Allahumma as'aluka, ya Allah, aku mohon kepada bi'izzika wa dhulli, dengan kemuliaanmu dan kehinaanmu. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan kemuliaanmu dan kehinaanmu. Engkau mulia, ya Allah, aku hina. Illa rahimtani, kecuali engkau merahmatiku. As'aluka biquwwatika wa'tirafi bidhafi. Aku mohon dengan kekuatanmu, dengan pengakuan kelemahanku. Engkau Maha Kuat, ya Allah, sedangkan aku lemah. Wa bighinaka anni wa faqri ilaik. Engkau tidak butuh kepadaku, sedangkan aku sangat membutuhkan. Jadi Allah tidak butuh dengan kita. Jangan kira Allah ciptakan malaikat, Allah butuh malaikat. Enggak. Jangan kira Allah ciptakan kita, Allah butuh kita. Enggak. Sekiranya semua manusia di dunia bertakwa semuanya, enggak ada yang durhaka, seperti Nabi Muhammad semua takwanya, kerajaan Allah tidak akan bertambah. Sebaliknya, jika semua manusia dan jin jahat semuanya, jadi iblis semuanya, maka kerajaan Allah tidak akan berkurang. Jadi jangan kita merasa berjasa dengan kita rajin ibadah. Allah tidak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh ibadah kepada Allah. Nasiyatil kadibatil khatirati baina yaday
banyak dosa ada di hadapanmu ya Allah. Abiduka siwaya kathir, hamba-hambamu selainku banyak. Jadi hambamu bukan cuma aku ya Allah, hamba-hambamu selainku banyak. Walaysa li sayyidun siwa, sedangkan aku enggak punya Tuhan kecuali Engkau. Aku enggak punya Tuhan yang lain. Kalau aku punya Tuhan selain Engkau ya Allah, mungkin aku akan minta tolong, aku minta ampun kepada Tuhan yang lain. Tapi enggak ada lagi Tuhan selain Engkau. La malja wa la manja minka illa ilaihi. Tidak ada tempat kembali, tidak ada jalan keselamatan kecuali kalau aku kembali kepadamu. As'aluka mas'alatan miskin, aku meminta kepadamu seperti permintaan orang miskin. Wa abtahilu ilaika ibtihalal khati'in ad-dalil, dan aku merendahkan diri kepadamu seperti merendahkan dirinya orang-orang yang tunduk dan hina. Wa ad'uka doa al-khaif al-wajil, aku berdoa kepadamu dengan doa orang yang ketakutan, orang yang gemetar. Su'alu man khada'ta laka raqabati, permohonan orang yang engkau hinakan lehernya. Wa rahmi laka anfu, dan orang yang engkau sungkurkan hidungnya. Wa fadat laka aina, yang berlinang kepadamu air mata. Wa dhullul laka qalba, yang menghinakan kepadamu hatinya. Anta waffaqani limardatika, agar engkau memberikan taufik kepadaku untuk mendapatkan ridho. Wastighlalan Ramadan alal wajhi alladhi yurdika anni, agar aku bisa sibuk di bulan Ramadan dengan kesibukan yang mendatangkan keridhoanmu kepada. Inilah yang harusnya kita hadapkan jiwa kita menghadapi bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai di sini. Silakan kalau ada yang ditanya. Siapa dari rumah ada yang mau bertanya langsung? Izin tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya mengenai makna pahala puasa yang dibalas langsung oleh Allah. Itu dibalasnya dunia akhirat Ustaz. Kira-kira gitu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna pahala puasa dibalas oleh Allah langsung? Apakah pahalanya dunia akhirat? Jawabannya iya. Dibalas di dunia, dibalas juga di akhirat. Di antara makna pahala puasa akan dibalas oleh Allah langsung, nanti di hari kiamat Allah ahkamul hakimin, Allah hakim yang paling bijaksana, akan mendatangkan orang-orang yang dizalimi dan orang-orang yang zalim. Lalu orang yang dizalimi akan menuntut semua orang yang zalim. Bayar, kamu
dulu ngutang sama saya belum bayar. Dan di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Itu speakernya yang nggak dipakai, dimatiin. Satu lagi, biar nggak bunyi. Di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada dolar, tidak ada rupiah. Yang ada pahala dan dosa. Maka orang-orang yang menzalimi, dia akan bayar. Dia akan bayar dengan pahalanya kepada orang yang dizalimi. Pahala sedekahnya buat bayar, pahala sholatnya buat bayar. Sehingga ada orang yang di dunianya rajin sedekah, rajin sholat, baca Quran, zikir, habis pahalanya. Karena dia banyak apa? Kezaliman. Hingga akhirnya tinggal pahala puasa. Ketika dia mau diambil pahala puasanya, Allah katakan, puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Kemudian dibayarlah kezaliman orang yang dizalimi dengan pahala puasa gak habis-habis. Itu diantara makna. Jika itu maknanya, maka betapa tingginya pahala puasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lunasi kezaliman kita kepada orang lain. Dan kalau kita memaafkan orang lain akan memaafkan kita. Tetapi kalau kita tidak mau memaafkan orang lain, maka susah orang lain memaafkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah pada saat i'tikaf ada sholat yang mulai berjamaah lagi seperti sholat tarawih? Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat malam pertama, malam kedua, malam ketiga di malam hari. Dan tidak ada dua gelombang. Ba'da Isya tarawih, nanti malam lagi bangun qiyamul lail. Maka mana dalilnya mengadakan qiyamul lail di malam hari untuk orang yang sudah sholat tarawih? Mana dalilnya? Kan beragama harus pakai apa? Dalil. Tapi itu di Mekah ada, di Madinah ada. Mekah, Madinah dalil atau bukan? Bukan. Abu Jahal lagi di mana? Dalil itu qala Allah, qala Rasul. Maka Aisyah mengatakan Nabi SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Sudah 11. Nabi juga mengatakan barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, ditulis baginya sholat semalam suntuk. Sudah, kalau sudah tarawih sudah. Kalau nanti bangun lagi malam, ngapain Ustaz? Baca Quran boleh, zikir boleh, sholat tasbih boleh, sholat wudhu boleh. Kalau malam mau bangun, yang bagus malam bangun udah disiapin nasi rendang. Ada satu box kontainer, kemudian keliling itu orang di pinggir jalan bagi-bagi makan sahur. Itu di Madinah, di Mekah gitu. Mobil keliling, orang di pinggir jalan pun dikasih. Gak tahu mereka puasa apa enggak. Yang penting kasih aja. Semoga kita jadi orang kaya yang dermawan. Pengumuman mulainya hari puasa sering berbeda antara pemerintah dan Muhammad
yang harus kita ikuti? Yang harus kita ikuti apabila terlihat hilal. Tadi hadisnya, berpuasalah ketika kamu melihat hilal, berbukalah ketika kamu melihat hilal. Jadi yang ada dalilnya, ikutin hilal. Tunggu pengumuman dari pemerintah, ada ruqyatul. Apa maksudnya puasa dan keimanan mengharapkan pahala akan dihapuskan dosa? Kalau kita kagum, keheranan, apakah mengucapkan subhanallah? Yang dimaksud dengan puasa mengharapkan pahala dihapuskan dosanya, yakni motivasi puasanya karena iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ada mertua di rumah. Kalau ada orang yang nggak pernah puasa, anak gadis nggak pernah puasa, ibunya juga nggak pernah menyuruhnya, karena ibunya juga kecilnya sekolahnya di sekolah Kristen, walaupun tetap Islam, sehingga dikasih tahu tuh anaknya pacaran, apa-apa yang penting jangan hamil. Ketika keluarganya kumpul di rumahnya di bulan puasa, semuanya puasa, akhirnya anak gadis itu pun ikutan puasa. Begitu ke pasar mau beli baju lebaran, pingsan di pasar, karena selama ini gak pernah puasa. Udah gadis baru puasa, pingsan, akhirnya digotong-gotong. Berarti dia puasanya bukan karena Allah, tapi karena keluarganya pada puasa semua, akhirnya dia juga ikut. Itu bukan puasa karena imanan wahtisaban. Adapun kalau kita kagum, keheranan, maka kita bisa berzikir subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allah yang mana saja boleh. Yang mana saja boleh. Walaupun ada yang membeda-bedakan, oh enggak harusnya subhanallah, oh enggak harusnya begini. Wallahu a'lam. Saya lebih mengikuti pendapat yang mengatakan boleh, yang mana saja boleh. Karena ada kalanya Nabi SAW ketika sahabatnya, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkanlah untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Maka Nabi mengatakan Allahu Akbar, innaha sunnah, kuntum alladhi nafsi biyadihi kama qala bani Israil Musa. Allahu Akbar, Nabi mengatakan, kalian itu adalah tradisi. Kalian telah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Nabi mau berangkat perang Hunain, ada pohon bidara, digantung senjata-senjata di sana milik orang musyrik. Ij'alna datu anwar kama lahum datu anwar, kata mereka. Buatkan untuk kami pohon gantungan sebagaimana mereka punya pohon gantungan. Nabi marah. Nabi kagum melihat heran dengan mereka mengatakan Allahu Akbar. Yang kedua, ada juga Nabi SAW masuk ke rumah istrinya, Ummu Salamah atau yang lain. Begitu masuk dia mengatakan la ilaha illallah wa lil arab min syarrin qad iqtaraba. La ilaha illallah, celaka bangsa Arab dengan keburukan yang sudah dekat. Futiha rabma ya'juj wa ma'juj mislu hadhi. Telah terbuka benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Nabi membuat lingkaran. Benteng Ya'juj dan Ma'juj terbuka sebesar uang dirham. Nabi ketakutan. Nah, ketika ketakutan Nabi mengucapkan la ilaha. Kalau anak kecil bersin kita ucapkan barakallahu fiik, apa hadisnya sahih? Anak kecil bersin, maka kita bilang alhamdulillah. Maksudnya ngajarin dia agar kalau dia bersin baca apa? Alhamdulillah. Anak kecil belum ngerti, kita diktekan. Itu maksud.
Adapun barakallahu fi, misalnya kita salaman ketemu anak kecil, kita doakan barakallahu fi. Semoga Allah memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, ada doa yang terakhir tadi, mohon diinfokan agar dapat diamalkan. Ya udah, SMS saja nanti dikirim. Saya zuhur harus di masjid Baitul Hikmah, Simatul Bangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa boleh kami minta doa hadiah sama? Nanti salah satu yang ada grupnya nggak di sini pengajian? Itu yang punya grup yang kemarin menghubungi saya, nanti minta dikirim. Insya Allah saya kirim doa-doa yang tadi saya sampaikan. Kita tutup, waktunya habis sampai jam 11. Allahumma qsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana